Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama aku Uci. Dan di video aku kali ini, di kesempatan aku kali ini, aku tuh pengen sharing ke kalian, ke ibu-ibu yang sedang hamil tapi sedang mengkonsumsi susu kehamilan. Aku cuman pengen kasih tahu ke kalian kalau ada nih beberapa teman-teman yang curhat kalau mereka itu mengalami efek-efek yang gak enak di perut ketika mengkonsumsi susu kehamilan seperti Prenagen dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sini aku cuma pengen kasih tahu ke kalian nih teman-teman, kalau misalnya konsumsi susu itu nggak semua orang cocok gitu. Boleh-boleh aja sebenarnya untuk dikonsumsi, sah-sah aja gitu kan, untuk menambah vitamin dan nutrisi ibu hamil. Nah, sebenarnya untuk konsumsi susu kehamilan ini nggak wajib ya teman-teman, tapi boleh kalian konsumsi selama kalian itu nggak ada alergi sama susu. Nah, selama kalian konsumsi susu kehamilan tersebut, kalau misalnya kalian mengalami beberapa gejala misalnya kayak diare dan sebagainya, itu termasuk kalian nggak cocok untuk konsumsi susu tersebut. Nah, kenapa sih selama kehamilan itu nggak terlalu diwajibkan untuk mengkonsumsi susu? Nah, di sini aku bakal bacain kandungan dari susu yang biasanya kalian konsumsi itu, atau susu kehamilan itu isinya hanya susu sapi yang kaya akan kalsium, protein, fosfor, kalium, yodium, vitamin D, vitamin B12, dan riboflamin. Selain itu juga mengandung asam folat. Jadi emang bagus banget untuk janin, tapi ini tuh nggak wajib. Selama kalian misalnya kalian ada alergi susu, kalian bisa alihkan dengan memperhatikan asupan gizi selama kehamilan dari sumber-sumber lain seperti sumber makanan, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi nggak mesti harus konsumsi susu. Nah, buat teman-teman yang alergi akan susu apalagi sedang hamil, kalian gak usah khawatir karena susu itu gak wajib untuk dikonsumsi ibu hamil, karena kalian bisa dapat seperti yang aku bilang tadi, vitamin-vitaminnya itu bisa kalian dapat dari makanan-makanan yang lain. Makin tidak boleh lagi kalau misalnya kalian itu mempunyai alergi susu, bahkan memiliki tanda dan gejala bahwa kalian itu tidak cocok mengkonsumsi susu. Dan berikut ini aku bakal jelasin apa aja tanda-tanda bahwa kalian itu tidak cocok mengkonsumsi susu kehamilan ataupun susu program kehamilan ya. Nah, apalagi buat kalian yang punya alergi, biasanya ciri-ciri ini tuh ketidakcocokan ini tuh bakal mengganggu kesehatan kalian. Jadi harus kalian benar-benar perhatiin atau identifikasi tanda dan gejala yang bakal aku sebutin ini. Kondisi ketidakcocokan minum susu ini bisa disebut juga dengan intoleransi laktosa. Tanda-tandanya itu teman-teman biasanya itu diare, terus mual dan kadang muntah, rasa kram perut, terus merasa kembung atau begah di dalam perut. Nah, biasanya tanda dan gejala ini tuh bakal muncul ketika kalian udah konsumsi susu itu selama 30 menit sampai 2 jam. Bakal kelihatan reaksinya. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin ini, sebaiknya kalian stop aja konsumsi susunya karena kalian mempunyai ciri-ciri bahwa kalian tidak cocok untuk konsumsi susu tersebut. Nah, sebenarnya untuk gejala ini tuh enggak membahayakan, cuman sangat mengganggu aktivitas ya guys, apalagi buat kalian yang hamil dan bekerja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngalami ini, sebaiknya kalian periksakan ke dokter. Kalau ini tuh berlanjut terus atau bertambah parah, sebaiknya kalian langsung aja periksakan ke dokter karena ini tuh bisa menimbulkan kekurangan kalsium. Kalau misalnya kalian ngalamin ini, sebaiknya kalian buru-buru deh ganti gitu kan, ganti vitaminnya dengan yang lain aja, dengan obat-obatan ataupun kayak vitamin-vitamin ibu hamil kayak Folafit, atau yang jenisnya jangan susu deh kayak gitu, selain susu. Dan makanan juga harus diperhatikan kalau misalnya kalian pengen asupan makanannya selama kehamilan itu terpenuhi. Nah, pasti bakal muncul pertanyaan, kok nggak boleh konsumsi susu sih kak? Terus gimana kalau misalnya lagi awal-awal kehamilan, mual muntah, terus gimana? Sebenarnya di awal kehamilan itu yang paling penting kalian konsumsi adalah asam folat, dimana asam folat itu
untuk menghindari kelainan dari janin. Nah, jadi untuk susu itu sendiri nggak wajib karena kalian bisa ganti dengan asupan yang baik untuk tubuh selama kehamilan. Dan untuk hal ini aku juga udah pernah konsultasi ke dokter bahwa nggak wajib untuk konsumsi susu kehamilan, tapi kalian wajib banget untuk konsumsi asam folat. Nah, asam folat itu nggak mesti jenisnya susu guys, ada juga yang vitamin yang seperti aku bilang tadi kayak Folavit, dan isinya itu asam folat kayak gitu. Biasanya nih kalau dokter sama bidan biasanya nganjurin kalian untuk konsumsi vitamin asam folat ini selama beberapa bulan kayak gitu, bahkan sampai kelahiran. Nah, sebaiknya juga hati-hati buat kalian yang emang nggak punya tanda dan gejala ketidakcocokan dalam mengkonsumsi susu, tetap harus konsultasikan ke dokter ya guys. Karena apa? Karena nanti bisa terjadi over supplementing. Nah, satu lagi nih guys, buat kalian kalau misalnya kalian itu nggak punya tanda dan gejala yang aku sebutin tadi, kalian konsumsi susu dengan beberapa vitamin itu tuh jangan ya guys, karena kalau ibu hamil tetap harus konsultasi ke dokter boleh apa enggaknya dia konsumsi vitamin tersebut atau susu tersebut dibarengi dengan susu atau dengan vitamin. Itu tuh bisa menyebabkan over supplementing, jadi itu tuh berbahaya juga buat janin kalian. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi vitamin sama susu program kehamilan ataupun susu kehamilan ya guys. Sebaiknya jangan digabung-gabungin kayak gitu, apalagi kalian itu nggak konsultasi ke dokter langsung dikonsumsi gitu aja, sebaiknya jangan. Oke? Nah, kalau misalnya kalian itu periksa ke dokter terus disaranin untuk konsumsi susu, biasanya ada beberapa alasan. Kalau misalnya asupan kalian itu tidak memenuhi kebutuhan selama kehamilan, jadi dokter biasanya buat kalian yang nggak alergi susu, dokter bakal rekomendasiin kalian untuk konsumsi susu, apalagi pada saat trimester pertama dimana kalian lagi ngalamin hyperemesis gravidarium atau mual muntah di awal kehamilan. Dan bisa jadi alasan dokter yang kedua ngasih kalian untuk konsumsi susu biasanya didiagnosa kekurangan kalsium ataupun vitamin D yang udah kronis kayak gitu. Terus untuk efek dari susu tersebut juga bisa menambah berat badan ibu hamil. Nah, kalau misalnya kalian itu emang udah mempunyai berat badan yang udah berlebihan, itu tuh nggak boleh juga buat ibu hamil. Jadi kalian usahain jangan konsumsi susu lagi, tapi konsumsi aja suplemen-suplemen yang mengandung vitamin sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian kayak gitu. Makanya kita tetap harus konsultasi ke dokter apalagi selama kehamilan. Saran aku, mau kalian konsumsi apapun, susu, vitamin, itu tuh tetap harus wajib konsultasikan ke dokter, mereka yang tahu takaran yang pas untuk tubuh kalian atau yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian selama kehamilan gitu. Jadi kalian jangan asal-asalan main minum aja vitaminnya ya guys, dan nggak dikonsultasikan ke dokter, itu berbahaya banget. Nah, buat kalian yang seneng banget konsumsi susu, ini tuh ada beberapa alternatif susu yang disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu susu yang low fat. Tahu kan low fat, rendah lemak ya guys. Nah, itu tuh bagus banget dikonsumsi untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun sedang program kehamilan. Nah, untuk susu-susu yang aman aku bakal sebutin dan kalian bisa konsumsi karena ini tuh aman. Ada juga nih untuk mengkonsumsi susu ibu hamil dengan bahan dasar dari susu sapi itu terdapat ada beberapa produk yang bagus banget untuk kalian konsumsi atau aman banget buat kalian yang sedang hamil. Yang pertama adalah susu kambing. Nah, susu kambing ini sendiri dia itu kandungan lemaknya lebih tinggi atau kandungan proteinnya juga lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Sisi positifnya dari susu kambing ini tuh mudah diserap oleh tubuh dan kaya akan vitamin B2 yang mampu menaikkan imun tubuh saat kehamilan. Yang kedua adalah susu kedelai.
Nah, untuk susu kedelai ini dia itu hampir sama kayak susu skim ya, dimana susu kedelai ini rendah akan lemak, dimana di dalamnya juga udah terdapat serat dan kalsium yang bagus banget untuk memenuhi kebutuhan dari janin dan bisa mendukung tumbuh kembang janin. Selain itu, susu kedelai ini mampu menangkal radikal bebas karena di dalamnya itu mengandung antioksidan yang tinggi banget. Bagus banget untuk kalian yang sedang hamil. Dan yang ketiga adalah susu almond. Nah, untuk susu almond ini sendiri, ini tuh merupakan alternatif yang sangat bagus banget, yang sangat direkomendasikan banget untuk pengganti susu hamil. Nah, untuk susu almond ini sendiri, dia itu tinggi akan asam folat, ada vitamin B-nya juga, vitamin E dan kalsium, tinggi akan zat besinya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, susu almond ini jumlah kalsiumnya itu lebih rendah dibandingkan susu sapi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian konsumsi susu almond ini, kalian tetap harus konsumsi suplemen untuk meningkatkan kalsium lagi. Dan yang terakhir adalah susu saffron. Siapa sih gitu kan yang nggak tahu saffron? Ini tuh rempah yang termahal di dunia dan khasiatnya banyak banget. Nah, salah satunya itu yang lagi viral banget, ada nih teman-teman yang konsumsi susu dicampur dengan beberapa helai dari saffron. Itu tuh bagus banget untuk dikonsumsi selama kehamilan. Manfaat dari susu saffron ini sendiri ya, aku sambil baca ya guys. Bisa untuk membuat otot lebih rileks gitu, menurunkan terjadinya konstipasi, menaikkan nafsu makan, mengontrol mood swing, hingga bisa meredakan mual dan muntah. Tapi ini tuh belum ada penelitiannya ya guys, hanya saja emang kalau saffron itu emang udah ada penelitiannya, tapi kalau misalnya dicampur dengan susu, aku belum dapat risetnya, belum dapat jurnalnya kayak gitu. Jadi itu hanya sekedar info aja. Jadi sebaiknya kalian juga cari-cari tahu gitu, cari-cari info apakah bener-bener bagus atau enggak kayak gitu susu di combine dengan saffron. Nah, satu lagi saran buat kalian semua, kalau kalian mengkonsumsi susu, usahakan jangan konsumsi susu mentah ya, susu yang belum disteril kayak gitu. Karena rentan banget di dalam susu itu masih mengandung bakteri yang bisa membahayakan janin. Jadi usahain hati-hati, jangan konsumsi makanan-makanan mentah juga. Nah, itu aja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang hamil. Semoga sampai lahiran sehat ibu dan bayi. Dan buat para pejuang garis 2, tetap semangat ikhtiarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube ini supaya semakin berkembang dan aku semakin rajin untuk upload videonya. Berkat kalian aku semangat untuk upload video. So, jika ada pertanyaan langsung aja DM aku, tapi aku bakal bahas sesuai antrian DM kalian. Oke? So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.